Diketik baru dia tanda tangan. Biasanya Eliezer ini suka nulis tangan, ya kan? Tapi dia diketik dan tanda tangan. Saya bacakan saja. Mana? Kamera mana kamera? Silakan. Kamera mana kamera? Bersama. Ya. Oke. Saya bacakan saja. Surat pencabutan kuasa yang bertanda tangan di bawah ini saya. Ini saya santai ya. Saya baca ini tanpa tendensi apa-apa, tanpa posisi apa-apa, tanpa perasaan apa-apa. Biasa begitu kalau saya kalau ini ya. Surat pencabutan kuasa yang bertanda tangan di bawah ini saya. Nama Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Tempat tanggal lahir Manado 14 Mei 1998. Jenis kelamin laki-laki. Agama Kristen Protestan. Sama seperti saya, Kristen Pantekosta. GPDI. Kewarganegaraan Indonesia. Pekerjaan Polri. Alamat Asrama Brimob Cikias, Kampung Kadu Kubur, Cikias, Udik, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam hal ini menerangkan bertindak sebagai diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai pencabut kuasa. Dengan ini menerangkan bahwa terhitung tanggal 10 Agustus 2022 mencabut kuasa yang telah diberikan kepada Deolipa Yumara, sarjana hukum, sarjana psikologi, dan Muhammad Burhanuddin, sarjana hukum, advokat dalam kurung pengacara, beralamat kantor di Law Office Deolipa Yumara dan Burhanuddin, Advocats and Counselor at Law. Baik. Komplek Perkantoran Mutiara Fasa, Jalan Raya Condet Raya, Blok RC nomor 27, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Administrasi Jakarta Timur. Ada alasannya, Bang? Harus semuanya dibacakan. Karena waktu kita singkat, ada alasannya kah? Ya, ini harus dibacakan, kalau enggak ini. Sampai ke alasannya boleh dibacakan? Dengan ini saya selaku pemberi kuasa menyatakan mencabut kuasa tersebut terhitung sejak tanggal surat ini ditandatangani. Dengan pencabutan surat kuasa ini, maka surat kuasa tertanggal 8 Agustus 2022 sudah tidak berlaku dan tidak dapat dipergunakan. Sebentar. Baik. Sebentar. Itu baru Anda terima malam ini juga ya? Saat live ini masih berlangsung? Ini kan tadi saya makanya barusan sekali ya? berubah mata saya nih. Ini tanpa, sebentar. Ya, dari kantor Law Office Deolipa Yumara, cepat aja saya, bicara cepat ya. Singkat ya Bang. Dengan pencabutan surat kuasa ini, maka surat kuasa tanggal 6 Agustus 2022 sudah tidak berlaku dan tidak dapat dipergunakan lagi. Dan karenanya advokat dan konsultan hukum pada kantor Law Office Deolipa Yumara dan Burhanuddin Asosiat Konselor at Law tidak lagi memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan tindakan hukum dalam hal yang sebagaimana tercantum di dalam pemberian kuasa tersebut. Surat pencabutan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Demikian surat pencabutan kuasa untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta 10 Agustus 2002. Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Diketik terus ada tanda tangannya? Diketik ada tanda tangannya. Mana kamera? Oke. Saya lihat ya. Ambil aja. Diketik terus ada tanda tangannya, ada materai. Ada materai. 10 Agustus 2022. Ya. Oke, dan itu sebetulnya kemarin tapi Anda baru dengar hari ini ya? Ya kan saya baru dapat WA. Baru dapat WA. Buktinya saya bingung nih. Baru saja kita bahas soal Eliezer diancam atau tidak, bagaimana melindungi Eliezer. Sekarang Eliezer memutuskan untuk mencabut kuasanya terhadap pengacara. Berarti tidak didampingi pengacara sekarang statusnya. Tanggapan dari IPW? Gini ya, saya ini sangat paham soal kode etik advokat ya. Saya mengingatkan ini Polri ya, jangan mengintervensi pekerjaan pengacara. Walaupun Anda yang menunjuk pengacara, Anda tidak berhak mengintervensi pekerjaan pengacara. Pengacara berhak menyampaikan satu pernyataan di depan publik untuk mempertahankan prinsip-prinsip hukum yang diperlukan. Ya,
Saya melihat terjadi konflik ketika pengacara menyampaikan sesuatu dan Kabareskrim mengkritik. Saya mau mengingatkan Polri tidak di atas pengacara. Ya. Pengacara berada apapun posisinya untuk membuat satu proses due proses ini menjadi lebih bertanggung jawab. Ya. Jadi ini saya persoalkan ini. Ya. Ini saya yakin bukan pencabutan dari Eliezer, ya. Ada intervensi dari penyidik. Saya minta bahwa ini diperiksa. Ya. Oke. Kapolri harus memeriksa proses pencabutan kuasa ini karena sudah didengungkan. Ini tidak main-main. Ini memang intervensi pekerjaan pengacara. Pengacara adalah penegak hukum yang tidak bisa diintervensi. Ini Sinta, suka. Ketika dia ditunjuk, maka ada hak istimewa yang terbentuk antara klien dan advokatnya. Baik. Ya, jadi itu saya mau sampaikan. Baik, Bang Kamarudin sebagai sesama pengacara, Anda melihat orang di samping Anda baru saja mengetahui kuasanya dicabut begitu saja dan tidak yakin bahwa itu dilakukan oleh Eliezer. Ini adalah keprihatinan, saya pernah mengalami ini 11 tahun yang lalu ketika saya membongkar Wisma Atlet, Hambalang, berujung ke Hambalang, IKTP, Alkes dan sebagainya. Ketika itu yang memberikan surat kuasa ke saya adalah suami artis Joy Tobing dan Mindoro Salina Manulang, ada 2 kuasa waktu itu ya. Tetapi yang mencabut pengurus partai berkuasa. Nah, dan sampai sekarang itu saya proses tidak bisa diungkap oleh kepolisian, kan begitu. Oke, Anda pernah mengalami, tapi dalam kasus ini adalah memang ini adalah intervensi yang luar biasa, ada konflik of interest dari Polri. Seperti yang dibilang rekan saya tadi, Polri itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. Advokat juga diatur oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Jadi jangan merasa penegak hukum Polri ini lebih punya power. Ada caturwangsa penegak hukum yaitu polisi, jaksa, hakim, dan advokat. Ini sama-sama penegak hukum. Jadi jangan merasa yang satu lebih penegak hukum daripada yang lain gitu loh. Jadi oleh karena itu, itulah sebabnya kenapa saya selalu meminta presiden, siapapun presiden Republik Indonesia saat ini, harus bertindak menyelamatkan Polri ini. Kasihan institusi Polri terus disandra. Bentuk penyidik tim independen, libatkan Angkatan Darat, Laut dan Udara, kemudian libatkan PPATK, libatkan Jaksa Agung dan Polri, dan penyidik independensi lainnya baik dari NGO maupun dari yang lainnya supaya terang masalah ini. Karena saya bilang kalau saya penyidiknya ini saya jamin setengah hari beres dari tanggal 8 ya. Tetapi di tanggal 8 ini sudah dipermainkan terus, dibungkam dari tanggal 8 baru dibuka tanggal 11, 4 hari dibungkam. Kemudian TKP dibersihkan, kemudian tidak melibatkan inapis, tidak melibatkan ahli sidik jari, tidak melibatkan ahli uji balistik, tidak diukur sudut-sudutnya, tidak diamankan TKP. Padahal itu sudah pengetahuan universal bahwa kalau terjadi tindak pidana pembunuhan, langkah pertama adalah amankan TKP, pasang polis lain. Ini ada apa? Kemudian Kapolres harus melaporkan kepada Kapolda Metro Jaya selaku atasannya bahwa terjadi dugaan perkara besar, yaitu di rumah pejabat utama Mabes Polri. Kapolda wajib melaporkan kepada pimpinannya lagi. Kenapa bisa sampai begini? Berarti ada persekongkolan jahat, yaitu berdasarkan pasal 88 dan ada obstruction of justice, yaitu berdasarkan pasal 221 dan 223. Ada penyebaran hoax. Penyebar hoaxnya itu adalah Karopenmas Polri bersama dengan Kompolnas dan yang lain-lainnya itu terlibat pula Komnas Perempuan mencitrakan bahwa Ibu Putri adalah korban. Yang dibilang rekan saya tadi 1M itu saya protes, bukan 1M, 5M. Saya lebih dulu saya dapat informasi itu. Maka kalau saya udah capkan sesuatu itu ada maknanya. Cuman termasuk juga senjata jilok itu senjatanya Brigadir Jenderal Polisi. Bukan Barada yang baru di situ dikatakan satu detik lagi. Di situ dikatakan bahwa si Barada ini katanya pelatih Polri lah, sniper lah, segala macam hantu belau lah, itu bohong semua ini. Baik, dengan segala macam dugaan kebohongan seperti yang disebutkan oleh Bang Kamarudin tadi, dan juga motif yang sampai sekarang masih kabur, dan juga tadi barusan kita dengar ada pencabutan kuasa hukum yang disampaikan oleh diduga Eliezer kepada Bang Olip. Apakah ini akan membuat kita bisa percaya bahwa Polri memiliki motif betul-betul untuk bisa mengungkap apa yang terjadi sesungguhnya?
atau masih ada sesuatu yang akan disembunyikan. Bagaimana nanti juga LPSK dengan tidak adanya kuasa hukum dari Eliezer, apakah masih bisa memberikan justice collaborator dan melindungi Richard Eliezer? Kami akan jawab pemirsa sesaat lagi.